Selamat Sabat bagi kita semua. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Ya, kiranya melalui firman yang kita dengar pada malam hari ini bisa membawa nama Tuhan untuk ditinggikan ya. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Pak Esi Galingging yang sudah membawakan lagu pujian yang begitu indah. Di sana dibilang mendengar Yesus memanggil kita ya. Jadi kiranya Tuhan memberkati keluarga Pak Esi Galingging. Pada hari ini adalah hari yang bersejarah sebetulnya bagi saya ya. Pada tanggal 10 bulan 7 2020 ya. Ini adalah kali yang pertama, perdana bagi saya untuk membawakan firman Tuhan setelah lebih kurang 15 tahun saya menjadi seorang Advent. Jadi pada saat Rabu malam kemarin 2 hari yang lalu ya, pada saat Pak Hasibuan menyebutkan nama saya untuk membawakan firman, di dalam hati saya ada muncul 2 suara Bapak Ibu. Yang pertama menyuruh saya untuk silakan coba, seperti itu ya. Baru ada suara yang lain lagi, nggak usahlah, lain waktu aja. Ini kan waktunya cuma 2 hari, mana mungkin kamu bisa, seperti itu ya. Tetapi oleh karena pada saat itu Pak Hasibuan bertanya kembali, apakah Ibu Sinuhaji bersedia? Katanya begitu ya. Dan pada saat itu saya menjawab, saya akan mencoba. Maka malam ini saya akan mencoba membawakan firman Tuhan. Kita tahu bahwa gereja kita adalah suatu gereja yang luar biasa ya menurut saya. Karena di sini siapapun bisa dipakai. Beda dengan gereja yang lain ya, yang hanya pastor atau forhanger yang bisa berbicara seperti itu untuk memberikan firman Tuhan. Tetapi di gereja kita ini tidak ya, dan yang menjadi lebih luar biasa lagi kepada saya yang seorang yang bertahun-tahun hidup di dalam kegelapan, namun pada hari ini Tuhan mengizinkan saya untuk berbicara, memberikan sesuatu yang sesungguhnya saya tidak layak sampaikan, ya kan? Namun biarlah kasih Tuhan yang dapat memberi pengertian atas firman yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Firman yang saya bawakan pada malam hari ini, saya buatkan judulnya adalah Hidup Bergaul dengan Tuhan. Sebelum kita mempelajari firman bagaimana bergaul dengan Tuhan, kita menundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Pada saat ini Tuhan, pada detik ini Tuhan, saya akan memberikan firman-Mu Tuhan. Kuasai lidah hamba-Mu Tuhan. Saya tidak memiliki apapun untuk disampaikan. Hanya Tuhan yang bertahta di dalam diri saya. Agar nama-Mu dapat ditinggikan. Kuasai hati dan pikiran saya Tuhan. Demikian juga Kau kuasai hati dan pikiran kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini dapat kami pahami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada malam Sabat ini seperti saya bilang tadi berjudul Hidup Bergaul dengan Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 25 ayat 14 sampai 16. Mazmur 25 ayat 14 sampai 16 saya akan membacakan bagi kita semua ya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku, dan kasihanilah aku,
sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jadi sebelum kita belajar bagaimana kira-kira caranya agar kita bisa hidup bergaul dengan Tuhan, terlebih dahulu ya kita melihat dulu siapa sih tokoh Alkitab atau hamba Tuhan yang namanya atau dibuatkan bahwasanya hidupnya bergaul dengan Tuhan. Yang pertama adalah Henok. Kita buka dari Kejadian 5 ayat 22. Kejadian 5 ayat 22, saya akan bacakan bagi kita. Dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi di sini jelas disebutkan ya bahwasanya Henok ini adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Jadi kita pelajari dulu bagaimanakah sebetulnya kehidupan Henok pada saat itu. Apakah dia seorang yang tiap hari kerjanya hanya berdoa, ataukah dia hanya untuk memuji Tuhan, ataukah si Henok ini seperti kaum pertapa ya, yang orang yang pergi ke gunung, ke goa biasanya ya, yang meninggalkan keramaian, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rutinitasnya, dan pergi untuk bertapa. Tapi kita lihat di sini tentu tidak ya. Henok itu pada ayat 22 menerangkan bahwa Henok masih tetap kawin dan mengawinkan. Ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok ini bukan seorang pertapa, tapi dia seperti manusia biasa seperti kita ya. Jadi oleh karena Henok hidup bergaul dengan Tuhan, apa yang dia dapat? Di sini diterangkan bahwasanya dia menerima berkatnya, yaitu Henok tidak mengalami kematian dan langsung diangkat ke surga. Di sini Alkitab memang tidak mencatat ya bagaimana pengaruh Henok pada zamannya. Tidak ada tertulis, tapi di sini jelas dituliskan Alkitab bahwasanya sampai 2 kali ya Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Terus inilah satu yang kita lihat tokoh Alkitab yang hidupnya bergaul dengan Allah. Kemudian siapa lagi kira-kira tokoh Alkitab yang lain yang hidupnya bergaul dengan Allah? Kita lihat dari Kejadian 6 ayat 9 ya. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, di sini kita melihat juga jelas ya bahwasanya Nuh adalah orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Jadi ini berbeda zaman ya, kita tahu bahwasanya Nuh ini adalah cicit daripada Henok ya, karena kalau kita lihat buka silsilahnya, Henok ini memperanakkan Metusala, Metusala ini memperanakkan Lamek ya, Lamek inilah yang memperanakkan Nuh. Jadi Nuh ini adalah cicit dari Henok, seperti itu ya. Jadi Alkitab menegaskan pada zaman Nuh ini kejahatan manusia begitu besar. Manusia cenderung menghasilkan kejahatan, kengerian dosa pada semua manusia membuat pada saat itu Allah sedih. Allah sangat sedih melihat manusia yang semakin lama semakin jahat ya pada zaman Nuh di sini dituliskan. Dan karena Allah kita adalah Allah yang kasih, Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tetapi pada saat itu hanya Nuh seorang saja yang benar di mata Tuhan
dan hidupnya bergaul dengan Allah. Dan oleh karena Nuh ini adalah seorang yang hidupnya bergaul dengan Allah, maka Tuhan memberikan satu tugas yang agung ya, yaitu membangun. Kita tahu tugas Nuh itu diberikan Tuhan adalah membangun sebuah bahtera yang bahan, ukuran, bentuk itu ditentukan oleh Tuhan. Dan selain membangun bahtera itu, Nuh ini juga ditugaskan untuk membawa sepasang dari setiap makhluk hidup ya, sepasang makhluk hidup, mulai dari yang haram, tidak haram, yang kecil, yang besar, itu ditugaskan Tuhan untuk Nuh ini. Kita tahu ya, pada zaman dahulu kala peralatan-peralatan yang dipakai oleh Nuh ini mungkin tidak secanggih yang sekarang ya. Sekarang saya lihat serba mudah. Contohnya kalau kita mau memasak nasi aja ya kan, tinggal dicetek, masak jadi nasi. Jadi pada saat zaman Nuh ini kita tahu pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah ya kan. Jadi di sini disampaikan bahwasanya hanya ia dan keluarganya yang berhasil mengerjakan pekerjaan yang besar itu. Baru di sini pada saat itu Nuh juga memberikan nasihat kepada manusia supaya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ia juga menyampaikan tentang hukuman air bah itu, tetapi tidak ada manusia yang percaya pada saat itu. Yang ada apa? Dia malah ditertawakan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tetapi membangun bahtera. Tetapi apa yang diperbuat Nuh? Kita lihat dan kita tahu bahwasanya Nuh tidak peduli. Dia tetap bergaul dengan Tuhan dan dia tetap setia melayani Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen seharusnya melakukan hal yang sama ya. Kita harus setia melayani Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan selalu. Kalau ini kita lihat Nuh kemarin pada zamannya dia ditertawakan ya. Ini juga pernah saya rasakan ya. Bagaimana orang-orang di sekeliling saya menertawakan saya. Kenapa orang itu menertawakan saya? Orang itu dulu menertawakan saya pada saat saya memutuskan untuk ikut ibadah di gereja yang dianut oleh Bapak Sinu Haji ya, karena sebelumnya saya kan dari gereja yang besar ditarik oleh Pak Sinu Haji. Pada saat itu banyak kawan-kawan saya yang menertawakan saya. Menurut orang itu karena cinta saya mengorbankan Tuhan saya, seperti itu ya, karena pada ajaran yang terdahulu itu memang diajarkan kepada kami setiap orang anak Tuhan, hamba Tuhan yang keluar dari gereja itu dipastikan akan masuk neraka. Jadi pada saat itu juga saya sempat ditertawakan, tapi biarlah mereka menertawakan saya oleh karena saya merasa saya sudah berada di jalan yang benar, di jalan yang terang, dan saya juga di sini mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Sinu Haji sudah mengangkat saya dari kegelapan, ya, sehingga saya bisa berjalan pada jalan yang terang di dalam gereja Masehi Advent hari yang ke-7 ini. Ini adalah dua yang kita tahu ya, udah memang tokoh Alkitab yang hidupnya bergaul erat dengan Allah. Kemudian satu lagi yang ketiga, siapa tokoh Alkitab yang hidupnya bergaul dengan Tuhan? Yang ketiga, kita buka dari Ayub 29. Ayub 29 ayat 4. Ayub 29 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kelemahanku. Kata Ayub ya.
Kita tahu bahwasanya Tuhan memberkati Ayub begitu luar biasa ya. Namun Tuhan mengizinkan setan untuk mencobai Ayub. Cobaan itu begitu dahsyat, kita tahu ya. Begitu dahsyat cobaan yang dihadapi Ayub ini pada masa hidupnya, di mana dia kehilangan anak-anaknya karena meninggal ya. Baru kita tahu hartanya juga habis. Sahabat-sahabatnya juga meninggalkan dia. Bahkan istrinya menyuruh dia untuk menghujat Tuhan. Namun Ayub tetap percaya bahwa Tuhan selalu merencanakan yang terbaik baginya. Di sini langkah orang yang bergaul karib dengan Tuhan memang tidak selalu mulus. Semakin kuat iman percaya kita, maka semakin banyak cobaan yang akan kita hadapi. Dan cobaan ini akan membuat kita semakin kuat, untuk membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Nah, ini adalah tiga tokoh Alkitab yang jelas-jelas dituliskan di dalam kitab suci bahwasanya hidupnya bergaul dengan Tuhan. Yang pertama tadi ada Henok, yang kedua ada Nuh, yang ketiga ada Ayub. Jadi sekarang kita belajar tentang bagaimana cara kita hidup bergaul dengan Tuhan pada zaman yang sekarang ini. Kita buka dari ayat kita yang pertama tadi, yang dari Mazmur 25 ayat 14 sampai 16 tadi ya. Mazmur 25 ayat 14 sampai 16. Ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, katanya. Jadi hal pertama yang kita lakukan agar kita bisa hidup bergaul dengan Tuhan adalah takut akan Tuhan. Apa itu artinya takut akan Tuhan? Artinya adalah takut akan Tuhan adalah sikap kita, kepatuhan kita, rasa hormat kita, rasa takjub kita, dan rasa kagum kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat Nuh tadi ya, bagaimana dia bergaul dengan Tuhan, dia begitu taat. Di dalam Kejadian 6 ayat 22 tadi, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikian dilakukannya. Nah, di sini ditunjukkan bahwasanya Nuh ini saat patuh ya, saat taat kepada semua perintah Tuhan kepadanya. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa hidup bergaul dengan Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Yang artinya tadi sikap kepatuhan kita, ketaatan kita, rasa hormat, takjub dan kagum kepada Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan menjalankan segala perintah Tuhan. Baru yang kedua, bagaimana cara hidup kita agar kita bisa bergaul dengan Tuhan? Yang kedua adalah dari ayat yang ke-15 ya. Mazmur 25 ayat 15. Di sini dikatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Ini adalah cara kita bergaul dengan Tuhan. Apa itu artinya? Apa artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan? Di sini artinya adalah kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita ya. Apakah kita dalam keadaan sukacita, kita dalam keadaan duka cita, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Walaupun kadang keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari kitab suci juga. Siapa sih orang tokoh di dalam Alkitab ini yang hidupnya fokus dengan Tuhan? Biar bisa kita buat sebagai contoh ya. Kita lihat bahwasanya salah satu orang yang hidupnya fokus kepada Tuhan adalah Daud. Pada saat mana? Pada saat kapan ya Daud?
fokus kepada Tuhan. Di sini kita tahu pada saat Daud sedang menghadapi Goliat. Di situ pada 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di sini dari ucapannya ini, kita tahu bahwasanya Daud tidak fokus kepada musuh yang ada di depan matanya. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia di sini fokus kepada Tuhan. Matanya tetap terarah kepada Tuhan. Dan apa hasilnya? Apa hasil Daud ini pada saat dia fokus kepada Tuhan? Kita tahu bahwasanya Daud berhasil mengalahkan Goliat yang badannya begitu besar ya, begitu tinggi. Daud berhasil mengalahkan Goliat oleh karena dia tetap fokus kepada Tuhan. Kita tahu pada saat itu Daud masih sangat muda ya. Daud masih sangat muda, dia termasuk orang yang kecil ya, yang badannya kemerah-merahan, tapi sanggup mengalahkan Goliat yang berbadan besar dan tinggi. Oleh karena apa? Oleh karena matanya yang tetap terarah kepada Tuhan. Nah, inilah yang kedua, cara yang kedua agar kita bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Baru kita coba lihat siapa sih orang yang hidupnya tidak fokus kepada Tuhan dan apa yang didapatinya dari hidup yang tidak fokus akan Tuhan. Ini bisa kita lihat dari kisah Lot ya, di Kejadian 13 ayat 10. Di Kejadian 13 ayat 10, ini adalah contoh orang yang hidupnya tidak fokus kepada Tuhan. Saya akan membacakan Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Kita tahu ya pada saat Abraham mau berpisah dengan Lot, Abraham menyuruh Lot untuk memilih tanah untuk ditempati, ya. Tapi pada saat Lot memilih, dia memilih tanah yang subur. Di sini kita lihat bahwasannya Lot ini fokus kepada dunia. Mungkin di dalam pikiran dia, ya kan, ini adalah tanah yang subur. Mungkin aku dan keluargaku bisa hidup berkecukupan, bisa bertambah kaya, seperti itu ya. Dia tidak fokus kepada Tuhan, dia fokus kepada dunia. Dan apa hasil daripada Lot ini yang pada saat dia fokus kepada dunia? Kita tahu bahwasanya akibat dari orang yang tidak fokus kepada Tuhan, kita tahu bahwasanya Lot dan keluarganya mengalami bencana, murka daripada Tuhan ya. Jadi untuk fokus kepada Tuhan ini juga tidak gampang. Kita tidak boleh gampang menyerah ya, sebesar apapun persoalan kita yang kita alami pada saat hidup kita sekarang ini, kita tidak boleh gampang menyerah. Mata kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Mata kita harus tetap terarah kepada Tuhan. Jadi apalagi pada saat ini ya, masa pandemi COVID ini ya, begitu banyak akibat yang ditimbulkan oleh masa pandemi ini, sampai-sampai krisis keuangan. Kami juga yang bekerja di rumah sakit, gaji kami harus dipotong oleh karena COVID ini, coba. Bagaimana mendatangkan masalah COVID ini kepada kita ya. Jadi walaupun seperti saat ini ada masa pandemi COVID ini,
biarlah kita tidak gampang menyerah, kita tetap fokus kepada Tuhan. Jangan sampai biarlah krisis ekonomi, tapi jangan sampai kita krisis iman ya. Baru yang ketiga, bagaimana cara kita agar kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ini dari ayat yang ke-16 tadi ya, dari Mazmur tadi, Mazmur 25 ayat yang ke-16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Di sini kita disuruh untuk menyadari kelemahan kita. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Di sini kita disuruh untuk menyadari kelemahan-kelemahan kita. Pemazmur tahu betul ya, tanpa Tuhan, kelemahan, ketertindasan tidak akan tertolong. Banyak orang yang tidak menyadari kelemahannya, yang mengakibatkan kesombongan pada dirinya ya. Dia menganggap dirinya lebih pintar daripada yang lain. Dia menganggap dirinya lebih cantik. Dia menganggap dirinya lebih hebat malah daripada sesamanya. Ini yang mengakibatkan hidupnya penuh dengan kesombongan. Tetapi kita tahu ya, Tuhan kita sangat benci kepada orang yang sombong. Jadi yang penting pada saat ini, mari kita menyadari kelemahan kita, apa yang ada di dalam diri kita, karena kelemahan itu bertujuan untuk agar kita lebih merendahkan diri di depan Tuhan ya, dan menerima kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Di Alkitab ada beberapa orang yang memiliki kelemahan, namun hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita sebut aja Musa ya. Musa sebelum menjadi pemimpin besar Israel, ia adalah orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak layak. Namun kita tahu Tuhan pakai hidupnya secara luar biasa. Dan selain Musa, Rasul Paulus juga dikatakan di dalam kitabnya di 2 Korintus 12 ayat 10 yang berbunyi, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa ya, Rasul Paulus mengatakan di kitabnya ini, apabila aku lemah, aku akan kuat, katanya. Jadi kelemahan, penderitaan, keterbatasan, bukan berarti Tuhan tidak lagi bersama kita. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melindungi kita. Namun semuanya itu justru membuat kita menjadi alat Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada kita dan rencana yang hebat di dalam hidup kita. Nah, jadi sudah siap kita pelajari bahwasanya ada 3 ya, sesuai dengan ayat bacaan kita tadi, Mazmur 25 ayat 14 sampai 16, kita dapat menemukan 3 cara. 3 cara bagaimana agar kita hidup bergaul dengan Tuhan. Yang pertama tadi adalah kita harus takut akan Tuhan. Baru yang kedua adalah mata tetap terarah kepada Tuhan. Baru yang ketiga, kita menyadari kelemahan kita. Jadi demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari Sabat yang berbahagia ini. Adapun kesimpulan daripada renungan singkat kita ini adalah, marilah kita hidup bergaul dengan Tuhan sampai bumi ini berakhir. Dan sampai Yesus datang kali yang kedua. Walaupun kita tidak tahu kapan ya, anggaplah dia datang besok. Sekali lagi saya ulangi ya, kesimpulan daripada ayat renungan kita ini saya ambil, marilah kita hidup bergaul dengan Tuhan sampai bumi ini berakhir, atau sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Walaupun kita tidak tahu kapan, anggaplah dia datang besok. Kiranya firman Tuhan ini dapat menambah iman percaya kita.
Terima kasih.